Tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Tri Nugraha yang menjalani pemeriksaan di Kejati, Bali sejak Senin pagi bunuh diri di toilet, di mana kronologinya terdengar bunyi letusan sebanyak 1 kali yang bersumber dari toilet yang sebelumnya dimasuki oleh mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tri Nugraha. Tim penyidik yang bertugas menjaga di luar toilet pun akhirnya mendorong pintu toilet dan menemukan tersangka telah dalam keadaan bersimbah darah di dada kirinya. Selain itu, di toilet juga polisi menemukan senjata api yang berisi 5 peluru sisa. Tersangka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya Kejati Bali memastikan tersangka telah meletakkan seluruh barang bawaannya di loker miliknya, yang kuncinya dipegang oleh yang bersangkutan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap tersangka dan barang-barangnya pribadinya masuk ke loker. Kunci loker dipegang oleh tersangka dengan penasihat hukum masing-masing. Jadi bisa dipastikan pada saat pemeriksaan yang kedua pun juga yang bersangkutan tidak membawa apa-apa. Dan ketika keluar dari ruang penyidikan untuk menjalani proses penahanan, karena berita acara penahanan sudah ditandatangani, di situ didampingi oleh penyidik, penasihat hukum, pengamanan dari kepolisian 2 orang sampai peristiwa itu terjadi. Tadi malam sudah 2 orang penyidik yang diperiksa. Hari ini kami mengirimkan lagi 2 orang lagi, ya. Termasuk juga tadi malam CCTV di area gedung itu sudah diambil oleh penyidik. Kami berharap penyidik profesional dan pasti profesional nanti bisa mengungkapkan hasil penyidikannya mengenai peristiwa itu. Pertama kami juga ingin mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Yang kami ketahui adalah yang bersangkutan masuk ke ruang pemeriksaan tidak membawa benda apapun juga. Kapan dia Pak mengambil barang-barangnya yang di loker itu Pak? Kami tidak tahu, karena kunci loker dipegang oleh oleh pengacara untuk barangnya pengacara, satu oleh yang bersangkutan untuk barangnya yang bersangkutan. Kami tidak memegang duplikatnya, tidak ada duplikat atas kunci loker itu. Sementara itu, jenazah mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tri Nugraha saat ini telah berada di rumah duka di lingkungan Buana Indah, Denpasar Barat. Wakil Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan FKPPI Provinsi Bali, Muhammad Ustaf yang juga kerabat korban, menyesalkan musibah ini. Karena menurutnya tempat kejadian perkara yakni Kejaksaan Tinggi Bali merupakan ruang lingkup terbatas yang harusnya memiliki penjagaan ketat. Pihaknya pun juga mengatakan menyerahkan kasus dugaan bunuh diri yang menimpa Tri Nugraha yang diketahui juga sebagai Dewan Pembina FKPPI Bali ini kepada pihak yang berwajib agar dapat diusut tuntas. Kejadian sih kita sudah serahkan kepada hukum ya, penegak hukum, biar mereka yang bekerja. Tapi menurut kami ini adalah musibah yang tidak kita harapkan dan tidak pernah kita pikirkan. Karena itu terjadi di ranah yang seharusnya ruang lingkup dari kejaksaan kantor itu adalah ada aturan atau SOP yang tinggi. Jadi saya ulangin apa yang sudah kami atas nama organisasi dan keluarga besar inginkan adalah penegak hukum harus benar-benar mencari sebab-musabab sampai terjadinya demikian. Karena apapun yang dia miliki, apapun yang dilakukan itu adalah di ruang lingkup yang terbatas, yaitu di Kejati. Jenazah saat ini gimana Pak? Jenazah tadi pagi jam 2 diotopsi, tadi sekitar jam 6 selesai. Sekarang kita ritual untuk agama muslim, saat itu kita semayangkan dan persiapan berangkat ke Bandung, karena beliau hasilnya dari Bandung. Kapan Dok? Berangkatnya besok pagi, tapi sore ini atau malam ini kita sudah harus kirim ke karantina di airport, sesuai dengan SOP. Rencananya jenazah Tri Nugraha akan dibawa ke rumah duka di Bandung pada Rabu pagi. Tim Liputan Kompas Dewata.